Acehku memilih, Acehku damai, Aceh memilih. Hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita tiba pada segmen keempat, yakni segmen debat, di mana di sini nanti akan ada tanya, jawab, kemudian tanggap serta menanggapi. Dan tentunya nanti pasangan dengan yang sebelumnya sudah kita lakukan pengundian, ya, kemudian akan memberikan pertanyaan selama 30 detik. Kemudian menjawab dengan durasi 1 menit 30 detik dan kemudian menanggapi dengan waktu 45 detik dan kembali menanggapi dengan waktu 45 detik. Dan tentunya pasangan calon nanti akan saling bertanya, kemudian menjawab, saling menanggapi sesuai dengan giliran yang sudah kita undi tadi. Baik, kesempatan pertama pasangan nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan nomor urut 5. Waktu bertanya, kami mohon tenang. Mohon tenang, iya. Kami minta mohon kerjasama dari para penonton. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaan untuk nomor urut 5. Visi saudara terwujudnya masyarakat Biren yang agamis, sejahtera dan berbasis agribisnis yang berkelanjutan. Bagaimana dikatakan agribisnis berkelanjutan, sedangkan saudara sendiri belum pernah melakukan pembangunan agribisnis? Dasarnya apa? Terima kasih. Baik, waktu menjawab 1 menit 30 detik pasangan nomor urut 5 dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Pertanyaan yang sangat berkualitas. Baik, jadi perlu dipahami bahwa itu jauh-jauh hari calon bupati kita ini nomor 5 bahwa beliau juga pelaku ekonomi agribisnis. Ini yang harus diketahui. Sehingga ini menjadi dasar dan modal utama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas ekonomi masyarakat Biren ke depan apabila Tuhan mengizinkan kami berada di posisi sana. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, karena tadi ditanyakan bagaimana konsep agribisnis itu sendiri, bahwa konsep agribisnis itu yang pertama itu adanya investasi dalam bidang agroindustri. Ini investasi dalam bidang agroindustri, kita bisa mengoptimalkan industri-industri yang sekarang berada di Biren. Kemudian kita bisa mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Biren. Kemudian kita bisa menjamin hasil yang pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Biren. Kemudian yang kedua, adanya produk unggulan. Jadi produk unggulan hari ini Biren tidak ada apa sebenarnya. Apa sebenarnya Biren yang bisa dikenal oleh dunia? Kalau Aceh mungkin dengan kuah pliknya. Kalau Biren apa ini sebenarnya? Kalau Indonesia negara itu dengan TKI-nya mungkin diekspor ke luar negeri. Biren ini tidak punya apa-apa. Ya paling tidak hanya keripik pisang. Itu pun di kampung saya, tidak di tempat lain. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengelola agrikultur yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat, waktu habis. Master plan pembangunan. Terima kasih. Waktu habis, kita kembali ke pasangan nomor urut 1. Silakan menanggapi atas jawaban pasangan nomor urut 5. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Calon bupati ataupun wakil bupati nomor 5, yang maksudnya pihak kami menanyakan tadi agribisnis dasarnya apa dan langkah yang konkret gimana, maksudnya langkah-langkah untuk kita buat yaitu pembangunan agribisnis. Dan kalau memang implementasi apa yang saudara sampaikan tadi, tentunya tidak nyambung apa yang saudara sampaikan di agribisnis. Sebab pelaku dunia usaha juga sudah diatur dan juga sebagainya. Nah, oleh karena itu langkah apa? Maksudnya agribisnis itu dasarnya, dasar pokoknya apa? Waktu habis, kita kembali ke pasangan nomor urut 5, kembali menanggapi. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Iya. Itu perlu kita lihat bahwa Biren hari ini seperti yang saya katakan tadi itu punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa sekali.
Tapi keberadaan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia ini yang hari ini kurang sekali. Artinya apa? Bahwa kenapa tidak pemerintah hari ini misalnya untuk mengembangkan ekonomi agrobisnis ataupun meningkatkan pendapatan asli daerah ataupun usaha-usaha lainnya, itu kita bisa mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Birun. Kita banyak hari ini masyarakat ataupun tokoh-tokoh Birun ataupun pemuda-pemuda ataupun pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan investasi sebenarnya, contohnya. Waktu habis. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 6. Waktu 30 detik, mohon tenang, mohon tenang. Penonton yang ada di aula ini mohon tenang. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama sekali saya bangga bahwa Abang Saifan Nur adalah muridnya saya di kampus. Di sini yang perlu mungkin menjadi pertanyaan kami, APBK Birun nomor 2 terbesar untuk Aceh. Sementara pengangguran juga nomor 2 terbesar, kemiskinan juga nomor 2 terbesar untuk Aceh. Kenapa itu terjadi dan kalau saudara terpilih apa yang akan saudara buat? Waktu habis. Silakan pasangan nomor urut 6 menjawab pertanyaan nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih yang menanyakan Kakanda, yang menjawab Adinda ya. Sama-sama membesarkan Muslim ya. APBK Birun 1,7 triliun. Dipotong dengan gaji pegawai 700 miliar. Dipotong dengan kewajiban kesehatan ya, kewajiban untuk pendidikan, kita hanya bisa tersisa dengan untuk belanja modal hanya 300 miliar. Nah, dengan anggaran seperti ini, bagaimana kita harus melakukan pengembangan potensi pembangunan Birun ini? Jadi kita harus mencari celah-celah ke provinsi, ke pusat, dan membangun kerjasama dengan berbagai investasi yang lainnya. Silakan, masih ada waktu. Ya, itu kira tanggapan kami. Masih ada perlu penjelasannya lagi? Terima kasih, cukup bagus. Iya, masih ada waktu untuk pasangan nomor urut 6. Silakan Pak, masih ada waktu. Iya, nantinya kita bagaimana ke depan ini memanfaatkan APBK ini betul-betul berorientasi kepada pengembangan masyarakat miskin. Sejauh pengamatan kami sebelum mengikuti debat ini, membuka Birun dalam angka, artinya dana-dana itu lebih terletak pada fisik gitu. Waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 6. Waktu 45 detik dari sekarang. Ini sekali kami kasihkan kepada Bapak Wakil lah. Terima kasih pasangan nomor 6 yang kami hormati. Tadi Pak Amiruddin sudah menanyakan tentang angka kemiskinan. Tentu ini perlu kerja keras. Bagaimana korelasi atau implementasi sebagai seorang Pak Saifan Nur dengan gaya manajernya seorang manajer perusahaan ketika mengimplementasinya gaya kepemimpinan nanti sebagai seorang pengelola pemerintahan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, 11 detik lagi. Kasih, sebentar nomor 6. Masih dipercaya. Sebentar Pak, masih ada waktu, 6 detik lagi, silakan. Saya, nomor 2, ya. Saya ada melihat lagi di baliho. Ya, waktu habis. Bapak pembangunan. Waktu habis. Ya, waktu habis. Ya, baik. Ya. Kembali ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 6. Ya. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Tidak ada jalan lain. Kita harus memotong mata rantai lingkaran setan kemiskinan. Kita harus menggali potensi masing-masing masyarakat. Kita tidak hanya membantu seperti yang sekarang, bahkan kabupaten latih juk alat. Kadang-kadang dia tidak punya potensi yang mumpuni dari dia. Kalau memang dia ahli dalam hal kue perkara,
Kita lihat potensi dia, kita berikan perangkat-perangkat yang lebih luas, lebih besar, yang dia nanti industrinya lebih besar, bisa menyerap tenaga kerja. Kalau dia ahli dalam bidang industri tekstil misalnya, ya seperti itu juga. Kira-kira seperti itu, tidak ada jalan lain. Kita harus push anggaran sepenuh-penuhnya kepada pemberdayaan masyarakat miskin. Terima kasih. Baik, berikutnya kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan nomor urut 4. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya untuk menghindari ketersinggungan teman-teman semuanya. Kalau jawabannya sulit akan menjatuhkan. Kalau jawabannya gampang saya bisa jawab sendiri. Tetapi begini aja. Ada pertanyaan, bagaimana untuk Beren ke depan? Siapapun yang menang di antara kita, kita siap bergabung bersatu tanpa ada dendam antara kita, tanpa ada terluka antara kita. Baik, silakan pasangan nomor urut 4 menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 3. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi karena saya sama beliau guru dan murid, tetapi di sini adalah sama-sama calon. Artinya kita tidak ada bicara tentang latar belakang. Ini hanya bicara tentang komitmen dan konsisten kita. Jadi beliau mengatakan bahwa siapapun yang jadi pemenang kita siap bergabung, dan insya Allah kalau saya yang menang bidang agama saya serahkan kepada beliau. Insya Allah. Masih ada waktu, silakan Bapak. Masih ada waktu, silakan. Silakan ditambahkan. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh calon bupati Tunku Haji Khalili, saya juga seperti demikian, tidak akan melanjutkan lagi. Ya, it's okay, di situ aja Pak. Silakan, masih ada 30 detik lagi. Oke, artinya kita berkomitmen siapapun yang menang itu adalah Allah sudah menulis. Cuman kita belum bisa melihat, makanya kita hari ini berikhtiar berusaha. Insya Allah pemenangnya Sabtu, tapi bekerja untuk Beren, mari bersama-sama kita berenam. Itu. Masih ada waktu, silakan ditambah Bapak. Dan insya Allah untuk keamanan kita libatkan juga Pak Kapolres. Jadi semua yang ada elemen masyarakat yang ada di Beren didukung oleh ada 6 kandidat. Kami pemenang, Waktu kita habis. bekerja sama. Terima kasih. Kita kembali ke nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya senang sekali dengan jawabannya. Kita butuh Beren bersatu. Kita butuh Beren kompak supaya anak-anak kita dan masa depan anak kita lebih bagus. Yang kedua, dendam itu tidak akan pernah padam kecuali oleh pendendam itu sendiri. Selanjutnya, mengharapkan saya hadir persoalan agama untuk saya itu, tetapi saya minta kalaupun Bapak kali pasangan jadi bupati menghadirkan saya persoalan agama, jangan gaya masa lalu, tetapi gaya agama terintegrasi ke semua aspek kehidupan, terintegrasi kepada kebijakan Bapeda, terintegrasi ke semua lini, tidak Waktu parsial dan habis. eksklusif. Terima kasih. Pasangan nomor 4 silakan menanggapi jawaban dari pasangan nomor 3. 45 detik dimulai dari sekarang. Saya sependapat dengan beliau. Artinya pemimpin ke depan jangan menggunakan ulama hanya untuk pesejuk saja. Satu. Yang kedua, jangan jadikan ulama tempat Anda berselfie. Tapi jadikan ulama sebagai panutan hidup, karena sama beliaulah kita tahu ada akhir daripada kehidupan. Jadi jangan selfie aja, bawa ulama entah kemana-mana, tapi kerja nggak ngikut ulama doh. Nah, jadi gitu. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu. Ya, saya ulangi kepada teman-teman, mari kita ikut ulama. Baik, sebagaimana waktu habis. dari Waktu habis. Oke, thank you. Kami mohon tenang. Baik. Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 4 memberikan pertanyaan
kepada pasangan nomor urut 1. Waktu, mohon tenang. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Di mana-mana ada kata melanjutkan. Ternyata saya ingin mengatakan bahwa Biren sekarang tahun 2012 peringkat pendidikan Biren itu berada di 5 besar. Sekarang berada di 22. Kemudian angka kemiskinan tahun 2012 ke bawah hanya sekitar 150.000 sekian. Sekarang sudah di atas 220.000 lebih. Artinya ada kenaikan 70. Yang ingin saya tanyakan, Waktu habis. Yang ingin saya tanyakan, apa yang Anda ingin lanjutkan? Bapak mohon, waktunya habis. Baik, mohon tenang. Akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 4. Alhamdulillah, walaupun memang belum sempat ditanya dengan jawaban pertanyaan, tetapi kami sudah bisa menangkapkannya. Yang bahwa kalau memang di segi pendidikan, kalau dulu tahun 2012 itu berkisar itu 5 bayi terbesar di Aceh, kalau sekarang ini 23. Itu yang sebenarnya itu adalah angka yang salah. Nah, kami bisa kasih ini nanti angka dengan yang sangat tepat, sebab apapun yang kami lakukan saat ini adalah berdasarkan fakta dan kenyataan. Oh, kalau hari ini itu 23 di belakang, itu adalah yang kami saat ini lakukan itu kejujuran, fakta kejujuran. Untuk apa anak-anak kita kasih yaitu apa? Angka yang memuaskan. Ternyata anak-anak kita itu bodoh waktu di bangku-bangku sekolah. Begitu juga di segi pengangguran. Pengangguran kalau memang juga tadi sudah disampaikan angka di urutan 4 dan juga 2, dan juga pengangguran itu terbesar di Biren. Nah, selama kami alhamdulillah sedikit demi sedikit secara itu BPS itu statistik bisa terakomodir langkah-langkah yang kami tempuh, bahkan dari penduduk miskin Kabupaten Biren dari tahun 2012. Waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 4 menanggapi jawaban yang diberikan oleh pasangan nomor 1. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Saya yakin nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, 5 dan 6 punya data yang otentik. Bagaimana terjadi penurunan pendidikan di Biren dan juga bagaimana menambahnya angka kemiskinan di Biren. Mungkin data di nomor 1 nggak ada. Mungkin mereka berbeda dengan kita. Jadi saya berpikir, Anda yang di 2, 3, 4, 5, 6, saya pikir kita punya kecerdasan. Artinya kita punya hati nurani untuk tidak menipu rakyat, mengeluarkan data-data fiktif yang merusak kita dan generasi Biren. Itu. Ya, tentang pendidikan, bahwasanya memang pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 itu tingkat pendidikan. Waktu habis. Mohon tenang. Baik, silakan pasangan nomor urut 1 kembali menanggapi pasangan calon nomor urut 4. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih saudara kami yang kami muliakan, paslon nomor 4. Angka yang kami sajikan kepada publik tentunya adalah bukan angka fiktif, tetapi angka secara real yang kami ambil daripada BPS ataupun statistik. Itu adalah pengakuan negara. Kalau memang tahun 2012 itu 18,21, tahun 2013 17,65, dan juga tahun 2014 16, dan juga tahun 2015 itu adalah 16,94. Nah, kalau untuk tahun 2016 tentunya ini adalah belum keluar daripada statistik, sebab adalah belum waktunya tiba. Jadi insya Allah kalau memang waktunya habis. Berikutnya kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 5 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Di dalam jargon visi misi ayah, budaya dan perilaku politik yang sehat. Pak Kiban,
implementasinya budayanya. Implementasi. Sebentar, Bapak. Masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Itu saja. Cukup? Baik. Sekarang giliran nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 5. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Budaya politik yang bagus di saat kita mampu menghancurkan permusuhan tanpa ada musuh yang hancur, mampu menghancurkan perselisihan tanpa menghancurkan orang yang berselisih, mampu menjadikan musuh itu menjadi teman. Kemudian kita sebenarnya adalah umat Nabi Muhammad yang fungsi misi utamanya adalah moral. Jangan sampai politik menghancurkan kesatuan dan kekompakan kita. Kita bersaing bukan bermusuhan. Kemenangan dalam arti yang sebenarnya apabila kita mampu memenangkan rakyat kita di dalam persaingan global, bukan mampu memenangkan diri kita hanya sampai ke jabatan sementara nasib rakyat masih terlunta-lunta. Begitulah kira-kira. Masih ada waktu, silakan. 30 detik lagi. Kemudian semua kita mari mengajak berpolitik dalam paradigma baru, berpolitik tanpa bebas nilai. Artinya Islam yang integrated adalah Islam yang selalu terintegrasi selalu kepada pemikiran dan perilaku kita di setiap waktu, setiap saat, dan di semua aspek kehidupan. Terima kasih. Waktu habis, kita kembali ke pasangan nomor urut 5. Ya, terima kasih. Sebentar, Bapak. Kembali menanggapi pasangan nomor urut 3, waktu 45 detik. Dimulai dari sekarang. Iya. Kami menanyakan tentang budaya dan perilaku politik sehat. Itu karena tuh selama ini kami galau sebenarnya. Galau dalam artian kata itu di tengah-tengah masyarakat ada salah satu tim dari salah satu kandidat turun ke masyarakat membawa jilbab, membawa peci yang itu jelas ada unsur politiknya, kemudian mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidatnya. Jika Anda tidak memilih maka haram untuk menerima ini. Itu pertanyaan yang terjadi di dalam masyarakat. Makanya kami ingin tanyakan, apakah ini juga bahagian daripada perilaku politik atau budaya politik yang sehat? Terima kasih. Terima Baik. kasih. Oke. Pasangan Terima kasih. nomor urut 3, 45 detik. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kita sedang berproses, bukan sudah berhasil memperbaiki. Apa yang terjadi di bawah itu bukan berarti instruksi dari atas. Itulah kita masih dalam proses perbaikan. Adapun apapun yang dilakukan, yang dibolehkan oleh komisi independen itu tidak kami menganggap itu haram. Karena kita masuk dalam pemilu, kita jangan lakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan pilkada. Selama tidak bertentangan dengan aturan pilkada, kami tetap melakukannya dan tidak melakukan yang bertentangan dengan pilkada. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 6 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Waktu bertanya adalah, mohon tenang. Baik, waktu bertanya adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya dipercayakan lagi oleh Bapak Bupati, insya Allah. Ya. Saya tetap, walaupun mendengar berbagai pasangan calon ada keberhasilan segala macam, saya tetap mengatakan bireun lun sayang. Ya, pengangguran 21.000, ya, daya serap tenaga kerja hanya 4 ribuan. Bagaimana Bapak mengatasinya kalau terpilih sebagai Bupati? Itu. Masih ada waktu? Ya, kemudian yang kedua, ya, waktunya habis. Baik, silakan pasangan nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 6. Waktu menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih bahwa kita maklumkan tugas daripada pemerintah adalah
tugas administrasi, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan. Kondisi hari ini saya lihat tugas pemberdayaan ini yang kurang serius, kurang perhatian daripada pemerintah. Maka terjadilah angka pengangguran di mana-mana. Salah satu solusi adalah menciptakan lapangan baru dengan usaha-usaha kecil menengah di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Apakah dia membangun komunikasi kelompok masing-masing kampung atau pembangunan koperasi syariah sehingga mereka-mereka yang memiliki kemampuan pendidikan sebagai manajemennya, masyarakat umum sebagai pelaksanaannya, sedangkan pemerintah mengeksekutor sebagai eksekusi sehingga pemberian dana bantuan untuk itu dan mengawasi dengan penyuluhan sehingga masyarakat ada ruang gerak dalam bekerja, jangan mengharapkan sebagai pegawai negeri semata-mata. Hari ini kita lihat yang menjadi persoalan, yang tahu cara membatasi pengangguran adalah buat SK-SK bodong, buat SK-SK bakti yang tanpa gaji 1% pun. Terima kasih. Cukup saya rasa. Baik, waktunya habis. Silakan ditanggapi jawaban oleh pasangan 2. Waktu 4.